Jadi begini, ketika Anda ambil urea, kita mau tabur blak langsung ditabur ya kan? Nah, ketika ditabur, tanaman tidak makan urea. Banyak banget petani yang nggak berani pakai urea untuk tanaman cabai, tanaman gambas, tanaman dan lain sebagainya. Jawabannya karena dia tidak tahu formulasi, sehingga yang terjadi tanaman bermasalah. Unsur hara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur hara makro, yang kedua adalah unsur hara mikro. Makro berarti besar ya tidak? Banyak. Sedangkan mikro berarti kecil. Nah, unsur hara makro itu terdiri dari dua lagi. Yang namanya makro primer atau unsur hara yang sangat-sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Dan yang kedua, makro sekunder yang dibutuhkan dalam jumlah yang tidak besar. Makro ini itu ibarat kita makan, itu wajib ada karbohidrat ya tidak? Wajib ada lauk ya tidak? Wajib ada sayur ya tidak? Nah, itu makronya. Jadi dalam tanaman juga sama. Ada makronya. Apa makronya? Yang pertama adalah nitrogen. Jadi nitrogen itu adalah unsur hara yang berperan dalam perkembangan fisiologis tanaman. Apa saja peran dari nitrogen? Pertama, dia dapat menghijaukan daun. Kemudian yang kedua, dia juga membentuk bagian-bagian vegetatif tanaman, baik itu batang, kemudian cabang, kemudian ranting, dan lain sebagainya. Itu peran dari nitrogen. Dan biasanya tanaman itu kalau sudah mencukupi nitrogennya, ditandai dengan kehijauan tanamannya baik. Makanya kalau pian-pian pernah memupuk tanaman padi menggunakan urea, blak langsung dipupuk beberapa hari kemudian tiba-tiba langsung hijau. Nah, disebabkan karena di dalam urea ada kandungan nitrogen sebesar 46%. Jadi, nitrogen itu adalah unsur hara yang sangat-sangat dibutuhkan tanaman pada masa vegetatif. Artinya pada masa vegetatif ini jangan sampai kekurangan unsur nitrogennya di sana. Nah, apa saja pupuk-pupuk yang ada kandungan nitrogennya? Pertama, urea ya tidak? Nah, itu urea. Urea itu kandungannya 46% nitrogen. Kemudian yang kedua, ada lagi pupuk namanya amonium sulfat. Orang bilang ZA. Tahu ZA? Pernah dengar ZA? Nah, kandungannya amonium sulfat. Amonium itu nitrogen dalam bentuk amonium dan juga sulfat berarti ada kandungan sulfur di dalamnya. Nah, kemudian setelah amonium sulfat ada lagi namanya kandungan amonium fosfat. Berarti ada kandungan amonium dan ada kandungan fosfatnya. Kemudian lagi pupuk nitrogen selanjutnya ada namanya kalium nitrat. Nah, itu juga ada kandungan nitrogennya. Nah, di mana kedua pupuk tersebut kandungannya selain ada kalium juga ada nitrogen dalam bentuk nitrat. Nah, perlu pian ketahui di sini ternyata nitrogen ada bentuk-bentuknya lagi. Kenapa tadi kan urea ya tidak? Kemudian ada tadi ulun bilang amonium sulfat, amonium fosfat ya tidak? Ada lagi namanya nitrat. Apa sih bedanya ini ya tidak? Urea, kemudian amonium dan juga nitrat. Jadi begini, ketika Anda ambil urea, ya kan pupuk subsidi urea, begitu kan? Kemudian setelah dibeli, kemudian untuk tanaman padi kita mau tabur blak langsung ditabur, ya kan? Nah, ketika ditabur, tanaman tidak makan urea. Urea itu harus diubah dulu oleh enzim yang ada di tanah namanya ureasa menjadi satu bentuk namanya amonium. Dan bagaimana syaratnya? Syarat perubahan atau transformasi dari urea menjadi amonium wajib ada bakteri tanah, wajib juga ada namanya enzim ureasa dan dalam kondisi yang tidak kering. Makanya pian pernah lihat tidak ketika tanaman padi blak langsung dipupuk urea dalam kondisi tanamannya kering atau kondisi lahannya kering, justru tanamannya bermasalah. Kenapa? Karena urea tidak tertransformasikan atau tidak berubah menjadi bentuk amonium. Makanya kalau kita mau pupuk urea itu wajib dalam kondisi basah dulu. Nah, lalu jadi pertanyaan, berarti tanaman cabai atau tanaman hortikultura boleh dong pupuk urea? Boleh, tapi nggak boleh dalam kondisi kering. Banyak banget petani yang nggak berani pakai urea untuk tanaman cabai, tanaman gambas, tanaman dan lain sebagainya. Jawabannya karena dia tidak tahu formulasi atau cara mengubah dari bentuk urea menjadi amonium. Sehingga yang terjadi tanaman bermasalah. Nah, berarti dikocor dan bagusnya? Tidak. Ditabur boleh tidak? Boleh. Tapi pertama harus jauh dari tanamannya. Kedua, penaburan harus dilakukan setelah tanahnya basah. Jadi bukan setelah kita tabur kemudian dibasahi. Salah. Kenapa? Kalau kita tabur blak langsung dibasahi, ya hanyut, Pak.
Bagaimana kalau misalnya kita bikin larikan di tengah ya tidak? Kayak bikin susu ngayan ya kada? Nah kan bikin adu bidingan, kemudian kita bikin larikan di bagian tengah, kemudian ditaruh di sana, boleh tidak? Jawabannya boleh saja. Tapi ketika Anda di sana, pastikan lagi dulu tanah itu basah duluan. Jadi harus basah dulu, karena urea itu tidak akan bisa berubah jika tidak ada namanya enzim urease. Bagaimana cara mengubah? Pertama, harus ada bakteri tanah. Kedua, harus tanahnya memiliki enzim urease itu sendiri. Dan yang ketiga, kondisinya harus lembab. Jadi kalau kita mupuk urea ke tanaman hortikultura, blak langsung mupuk urea pakai tanaman horti. Kalau tidak ada kondisi seperti itu, tanaman pasti bermasalah. Lalu kalau begitu, selain ditabur, berarti nggak boleh dong Pak dikocor. Kan begitu ya tidak? Urea dikocor. Jawabannya boleh, tapi ada caranya. Yaitu mengubah urea itu menjadi bentuk amonium menggunakan enzim urease dan juga bakteri tanah yang dilakukan dengan teknik dekomposisi atau fermentasi. Jadi urea kita didekomposisi atau difermentasi dulu selama 5 hari dulu. Setelah dia berubah menjadi bentuk amonium baru dikocorkan. Maka urea itu bakalan jadi pupuk yang luar biasa kandungan amoniumnya dengan harga yang sangat-sangat murah. Dan ketika Anda tambah fosfat bisa menggantikan namanya Ultradap. Bayangkan Ultradap harganya 55, Ultradap harganya 60. Kalau kita nitrogennya kita ambil dari urea, kita ubah menjadi amonium, tambah fosfat sedikit atau tambah kandungan fosfatnya di sana, maka jadilah amonium fosfat. Sementara Ultradap kandungannya amonium fosfat. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bikin, nggak perlu beli Ultradap. Jadi kalau kita misalnya nggak usah punya drum, kita punya ini fermentasinya tuh cukup menggunakan ember cat. Nah kan kita ambil ember cat, kemudian kita ambil urea dalam dosis tertentu, kemudian kita masukin di sana, kemudian kita masukin bakteri tanah, kemudian kita fermentasi, kita dekomposisi dia. Kita biarkan selama 5 hari. Maka ketika 5 hari kemudian kita nanti akan ukur ppm namanya. Nah ppm hari pertama itu pasti sangat rendah. Jadi ketika kita masukin urea ke dalam wadah itu, ke dalam ember cat tadi ya tidak? Ke dalam ember cat, kemudian setelah kita masukin ember cat, kemudian masukin bakteri tanah, kemudian kita masukin bahan-bahan lainnya, ukur saja menggunakan alat tuh pasti nilainya sangat kecil. Karena dia masih bentuk urea, pasti nilai ukurannya pasti sangat kecil. Tapi setelah 5 hari kemudian ukur lagi pakai alat tanpa perlu ditambah apa-apa lah. Kan nggak ditambah apa-apa. 5 hari kemudian ukurannya sangat-sangat besar. Pertanyaannya, kenapa kok berubah? Kan begitu. Yang tadinya nilainya kecil, kita anggap misalnya nilainya cuma 700, kenapa jadi alat kita tidak mampu mengukur? Berarti kan sudah kelewat batas ya tidak? Kan begitu. Berarti sudah ada perubahan dari bentuk urea menjadi makanan tanaman. Modalnya berapa? Rp5.000. Tinggal tambah fosfatnya aja lagi. Berapa totalnya? Jadinya modalnya Rp20.000 sama dengan mirip kandungan namanya amonium fosfat atau Ultradap. Pian silahkan didangu ke kawanan sudah pakai itu Pak. Jadi 1 kilo urea yang kita siapkan harganya Rp5.000. Nah itu fosfat. Nah fosfat nanti boleh kita ambil dari SP36 boleh. Atau dari yang lain boleh. Atau dari fosfat masih mentah boleh. Fosfat mentah itu namanya asam fosfat boleh. Tapi karena kita akan praktik sampai ke sana, jadi hanya dengan modal Rp5.000 cukup untuk 20 tangki. Berarti 5.000 bagi 20 sama dengan Rp250. Mantap ada? Mantap. Itu. Pokoknya intinya kenapa ulun minta pian-pian di sini pertemuan kayak ini, ulun pengen menjelaskan ternyata ada loh yang murah. Kan bayangkan misalnya kalau pian ikut pertemuan seperti ini bisa hemat Rp40.000 per kilonya. Tidak usah 40, Rp30.000 per kilonya. Pian dalam satu musim tanam habis 10 kilo berarti 300. Jadi hanya dengan meluangkan waktu 1 jam saja, pian di sini akan hemat 300.000 dalam 1 kali musim tanam. Jadi urea itu bisa kita ubah menjadi bentuk amonium. Kemudian setelah amonium, kan tadi urea menjadi amonium. Ada lagi namanya bentuk terakhir nitrogen namanya nitrat. Nitrat ini ibarat namanya bentuk terakhir berarti hasil akhir. Artinya barang jadi, barang siap serap. Dan ketika tanaman kena nitrat, blak langsung kita semprot pakai nitrat. Pagi kita semprot, sore udah kelihatan hasilnya. Jadi bagaimana cara bikin jadi nitrat? Itu sederhana, yaitu mengubah amonium ini kemudian diubah jadi nitrat. Bagaimana cara mengubah? Ada 2 bakteri. Namanya Nitrosomonas dan juga Nitrobacter.
Jadi dengan adanya nitrosomonas, dia bikin rumah yang masih dalam bentuk biasa, yang masih dalam bentuk batu bata, kemudian diolah menjadi bentuk sudah berplester. Nah, setelah selanjutnya ada lagi kerjaan namanya nitrobakter, yang kemudian yang rumah dalam bentuk plesteran kemudian diaci, kemudian dicat. Jadilah bentuk rumah. Pertanyaannya gini, kalau masih dalam bentuk bata, sudah bisa belum ditinggali? Masih sudah bisa, ya tidak? Kan banyak rumah orang yang masih dalam bentuk batu bata, sudah bisa kan ditinggali? Sudah bisa. Nah, tapi kalau kita proses lagi, dia jadi bentuk sempurna. Nah, itu kita juga akan belajar bagaimana caranya mengubah amonium menjadi nitrat. Jadi ketika Anda nanti sudah menemukan tanaman kekurangan nitrogen, Anda boleh pakai amonium atau boleh nitrogen cepat menggunakan nitrat. Nah, ini hanya ekstranya saja. Kemudian setelah nitrogen tadi 3, di mana ada nitrogen urea, kemudian nitrogen amonium dan juga nitrogen nitrat, unsur hara kedua, unsur hara makro yang kedua namanya adalah fosfat. Nah, biasanya orangnya bilang P. Kan N kemudian P, ya tidak? Nah, P, fosfat. Fosfat adalah unsur hara yang berperan sebagai pondasi tanaman. Namanya pondasi itu di mana? Di bawah. Jadi pada masa vegetatif dia berperan pembangunan pondasi bagi tanaman. Ketika pondasi kuat, pondasi mantap, maka pertumbuhan tanaman juga mantap. Maka ketika masa vegetatif atau masa pertumbuhan, jangan sampai ketinggalan unsur hara fosfat ini. Di mana didapat unsur hara fosfat? Itu tadi ultradap, berarti amonium fosfat. Kemudian MAP, amonium fosfat. Kemudian apalagi yang ada di fosfat? SP36 itu juga fosfat. TSP, triple super fosfat, berarti ada fosfatnya. Kemudian lagi meroke fosfat juga ada. Kemudian pertipos. Nah, itu juga kandungannya fosfat. Jadi ulun biasanya kalau mau menghafal Bapak Ibu, ya, menghafal yang namanya nitrogen itu ulun taruh tangan tengah kayak gini. Nitrogen. Kita coba praktekkan nitrogen. Nitrogen, fosfat. Nah, jadi nitrogen, fosfat. Jadi fosfat itu sebagai pondasi tanaman. Nah, selain sebagai pondasi tanaman, fosfat ini ya Bapak Ibu semuanya. Jadi fosfat ketika masa berbunga, masa berbuah atau masa generatif, dia akan memaksimalkan pembungaan tanaman. Nah, jadi tanaman itu butuh fosfat. Kenapa? Karena kalau Anda makan banyak, yang cari makan juga harus kuat, ya tidak? Jadi makanya di sana pada masa berbunga, pada masa berbuah, fosfat tidak boleh ketinggalan. Dan lagi juga ketika kurang fosfat, ini tanaman pasti bermasalah. Tanaman pertumbuhannya tidak akan maksimal, buahnya juga nggak bakal maksimal. Nah, jadi pada masa berbunga atau berbuah, fosfat itu sangat-sangat dibutuhkan. Artinya di sini fosfat itu dibutuhkan bukan hanya pada masa vegetatif aja, tapi dibutuhkan pada masa vegetatif sampai dengan masa generatif. Nah, lalu setelah nitrogen, kemudian fosfor atau fosfat, yang ketiga paling atas namanya kalium. Jadi nitrogen, fosfat dan kalium. Jadi di atas. Nah, berarti kalau di atas dia di mana? Nah, pada masa vegetatif, kalium berperan untuk membantu tanaman untuk lebih tahan terhadap gangguan-gangguan dari luar. Namun pada masa vegetatif kebutuhannya tidak banyak. Namun ya karena di sini saya taruh di atas, berarti dia berperan pada masa generatif atau berbunga. Jadi kalium ini tuh tukang antar. Dia tuh tukang antar. Jadi kayak kita selamatan, kan selamatan. Selamatan itu kan kita pasti doa. Nah, setelah doa ngapain? Pasti pikir di bawah di sini harus ada makanan. Tapi bayangkan kalau tidak ada orang yang bawa makanan dari belakang ke depan, bisa makan tidak orang di depan? Gak bisa. Jadi yang bawa makanan itu namanya kalium. Di belakang masak iya, ibu-ibu masak iya. Tapi ibu-ibu ya urusannya masak ya tidak? Tapi bayangkan kalau yang ngantar makanan dari belakang ke depan tidak ada, pian tidak bisa makan. Nah, jadi kalium ini saya ibaratkan supaya kita lebih mudah memahami, kalium ini tukang antar. Makanya bunga tanaman kadang rontok, kemudian buah mudah pupul. Pada masa bunting lah, pada masa hamil, pada masa pregnan ujar orang, atau pada masa berbunga, itu makan 2 kali lipat, Pak. Lapar itu 2 kali lipat. Tanya aja ibu-ibu ketika sudah lagi hamil itu makan laparnya 2 kali lipat. Karena yang dikasih makan bukan cuma 1 orang gitu, tidak.
Kan satu orang dan dua orang, ya tidak? Sama juga dengan berbunga. Berbunga dia bukan untuk dirinya sendiri lagi. Tanaman selain untuk dirinya sendiri juga untuk bunga dan juga untuk jadi bakal buah. Makanya yang bantu ngirim atau mentransportasikan hasil makanannya ini itu juga harus banyak. Lalu pupuk apa aja yang memiliki kandungan kalium? Pertama namanya KCl. Tahu KCl tidak? Nah, KCl. KCl itu ada dua bentuk. Namanya KCl tabur, warnanya merah. Kemudian ada namanya KCl semprot, warnanya putih. Nah itu. Kemudian yang kedua, bisa didapat dari pupuk namanya KNO3. Yaitu tadi kalium nitrat. Yang ada kandungan kalium dan juga nitratnya. Kalium juga bisa didapat dari pupuk namanya MKP, monokalium fosfat. Ada kandungan kalium dan juga fosfatnya. Kemudian lagi bisa didapat juga dari pupuk namanya sulfat of potas atau SOP atau orang bilangnya ZK. Nah, kalium sulfat berarti ada kandungan kalium dan juga sulfatnya ada. Jadi itu yang dibanyaki ketika sudah mulai berbunga. Jadi pian-pian sudah tahu nih makronya ini dan pupuknya ini kebutuhannya.